Halo YouTube, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan IGFX. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rancangan metode trading kita yang sudah kita bahas part satunya di video saya sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan di part 2 teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk di rancangan metode trading part 2 teman-teman. Ya, jadi part 1 kemarin kita sudah membahas tentang tujuan dan masalah dan problemnya. Kemudian part 2 kita akan bahas tentang batasan, kemudian integration. Ya, jadi kita bahas tentang hari ini. Oke, oke teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengambil my point di pembahasan saya sebelumnya, teman-teman mungkin sudah bisa mendapat gambaran bahwa oh ternyata tujuan trading itu adalah sebenarnya adalah membuat suatu sistematis ya, membuat suatu proses atau alur berpikir untuk membuat decision ya. Nah, decisionnya apa? Decisionnya adalah buy dan sell atau no entry. Nah, jadi tiga decision kita sebenarnya ya. Kita mau buy, kita mau sell, atau kita watch dulu, kita no entry dulu. Nah, itulah yang kita gunakan untuk apa? Yang kita dapat ketika kita memiliki suatu sistem. Jadi kita punya tujuan. Oke, saat kita membuka market kita tahu either kita di sini ada opportunity untuk kita lakukan buy atau sell, atau kita sebenarnya nggak ada opportunity, so kita no entry ya. Kita menunggu dulu, kita waiting ya. It's just about waiting game ya. Jadi trading itu sebenarnya tentang is about waiting game. Oke, jadi kemudian dari hal seperti ini kita mengetahui bahwa sebenarnya trading itu harus efisien ya. Kita harus punya efisien atau efektif ya, dan tidak boleh over ya. Mau itu over trade, kemudian over leverage ya, kemudian over emotional. Nah, jadi kita kita sudah mulai memahami bahwa oh ternyata tujuannya ini adalah biar kita bisa lebih punya kontrol ya, sehingga teman-teman itu tidak tidak mengalami yang namanya overdosis gitu ya. Seperti teman-teman itu nanti kalau loss malah melawan melawan marketnya, jadi revenge terus, balas dendam terus, kemudian malah menggunakan risiko yang nggak terukur, dan malah emosionalnya malah kayak berlebihan gitu ya, tidak terkendali. Jadi sebenarnya trading itu is just about very basic, very simple bisnis gitu. Jadi nggak harus kita menggunakan otot keluar urat di kepala, itu nggak harus. Jadi selama kita paham dan kita memiliki suatu sistem atau prosedur yang kita lakukan dengan benar, ya I think lu nggak butuh itu apa istilahnya sampai keluar keluar urat di kepala untuk saya. Jadi sometimes seperti itu. Oke, jadi dalam part 2 ini kita akan membahas tentang batasan dan integrasi. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya ya. Jadi saya bisa bilang begini. Jadi dalam perancangan suatu metode kan. Jadi sebenarnya metode itu kan is just a part of the system teman-teman ya. Jadi saya gambarkan di sini. So ini adalah kita punya sistem ya. Ya, trading system. Nah, trading system ini sebenarnya kalau saya jelaskan lebih panjang itu banyak banget ya. Tapi biasanya itu saya jelasin untuk murid-murid saya yang saya mentoring gitu loh. Kalau di YouTube mungkin di publik saya tidak bisa menjelaskannya terlalu luas karena takutnya kita memiliki satu base knowledge yang berbeda, dan sometimes saya takutnya ada satu misunderstanding untuk orang-orang publik yang dikira oh ini sebenarnya ini nah saya tidak mau. Jadi daripada saya pusing menjelaskannya ke publik kenapa berpikir seperti ini, itu lebih baik saya membahasnya secara umum, secara universal, dan very general, very generic, sehingga teman-teman seperti ya kayak teman-teman itu melihat ini ya seperti teori-teori dasar aja gitu. Jadi nggak terlalu dianggap apa ya, terlalu dianggap serius gitu nggak. Gitu. Jadi trading system ini kan sebenarnya very kompleks teman-teman kalau teman-teman paham. Tapi kalau dasarnya sebenarnya trading system ini apa? Sebenarnya trading system ini meliputi yang namanya entry teman-teman. Entry point, di mana sebenarnya kita entry. Kemudian target, dan kemudian resiko. Ya. Jadi sebenarnya trading system ini tiga hal ini sebenarnya udah cukup gitu loh. Ya, tetapi sebenarnya apakah hanya ini? Oh enggak, sebenarnya luas. Yang pertama trading system kita harus punya direction juga gitu. Kita harus punya direction, kita harus punya invalidation juga gitu loh. Nah, jadi kita harus punya exposure juga. Kita harus punya exposure juga gitu loh. Kenapa? Karena beberapa trader itu dia istilahnya punya beberapa logic yang dia gunakan di dalam trading sistemnya, seperti uh, misalnya ketika trader ini sedang mengalami profit yang istilahnya lumayan gitu, sedang mengalami suatu tren, major trend. Oke, let's say dia berada dalam suatu major trend ya. Jadi kasusnya adalah major trend bullish. Nah, jadi chartnya seperti ini misalnya, saya gambarkan di chart ya. Nah, misalnya chartnya seperti ini.
Mungkin kita bilang, ya udah kita buy sini aja misalnya. Enggak, tapi yang saya maksud seperti ini. Terkadang ada trader yang misalnya dia udah buy di sini, karena ini masih bullish dia buy lagi, masih bullish dia buy lagi, dia buy lagi, dia buy lagi, dia buy lagi, dia buy lagi gitu. Nah, jadi apakah salah? Ya enggak. Ya itu tergantung exposure yang dia pakai juga. Jadi semakin harga itu sesuai dengan arahnya atau sedang berada dalam major trend, dia akan averaging gitu. Dia akan buy terus, buy terus, buy terus, buy terus, buy terus gitu loh. Ya, jadi untuk istilahnya semakin memaksimalkan profit. Itu. Jadi itu ya maksud saya. Jadi makanya trading system ini luas sebenarnya. Apakah kamu seperti ini nanti stylenya atau bukan kan? Nah, itu kita akan istilahnya udah itu ya. Kita buy, kita buy. Nah, jadi terkadang seperti itu. Oke. Oke, kita bahas dulu tentang batasannya, batasan. Jadi seperti ini batasan. Nah, what kind of batasan ya? Batasan. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, kita harus ingat nih, poin kita adalah batasan. Kita harus mengakui bahwa market itu terlalu luas. Ya, market itu terlalu luas. Market itu saya bisa bilang seperti bukan lagi galaksi, teman-teman. Market itu seperti semesta, yang dimana di situ banyak sekali price action, banyak sekali komponen yang terlibat, ya kan? Adanya transaksi, adanya keterlibatan internal dan eksternal gitu, yang menggerakkan harga whatever segala macam itulah. Ya. Mau itu naik, turun, sideways segala macam. Nah, jadi kita harus punya batasan yang kita ambil untuk sistem kita. Nggak bisa kita ya kalau teman-teman lihat kayak orang masak nonton, nggak mungkin orang masak itu 100 macam bahan dia masukin ke dalam satu masakan. Pasti rasanya aneh. Dia hanya menggunakan ya kayak kita makan nasi goreng gitu kan. Ya udah, kita hanya butuh mungkin bawang putih, bawang merah, kita butuh minyak, kita butuh telur, kita butuh nasi, udah mungkin hanya tambahan apa, mungkin sosis atau apa, bawang goreng dan sebagainya. Nah, kita nggak masukin semua di nasi goreng itu seperti masukin jahe kayak, masukin kunyit kayak, masukin kayu apa, kayu manis ini itu kan nggak mungkin gitu loh. Mungkin kita masukin lagi air di situ kan. Nah, itu maksud saya. Jadi market itu terlalu luas, jangan sampai kita salah ya, jangan sampai salah memasukkan ya atau menggabungkan komponen gitu. Jangan sampai salah paham. Gitu. Takutnya nanti asal-asal masuk semua dicampur, nanti chartnya malah nggak bisa baca, malah nggak kelihatan candlesticknya mungkin kadang ya kan, karena terlalu penuh itu isi chartnya. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Google itu misalnya kita tulis ini trading chart, kita akan melihat beberapa chart yang isi chartnya itu simple, ada juga chart yang ramai banget ya. Mungkin di sini saya cari mana chart yang ramai itu. Oke, okay. maybe they have someone, they have one mungkin. Kalau nggak ada nggak apa juga. Oke, okay. Mana di sini? Kayaknya belum ketemu ya. Kalau di YouTube banyak ya lihat, di TikTok, di grup-grup Telegram, nah itu banyak yang chartnya sampai nggak bisa kebaca. Ya, itu kadang ya seperti inilah, seperti ini teman-teman. Kadang ya terlalu penuh. Ya chartnya teman-teman ini terlalu penuh. Ya sedangkan yang kita butuhin sebenarnya hanyalah apa ya, chart yang nggak terlalu ramai gitu lah ya, yang simpel-simpel aja lah teman-teman ya. Nah, itu tujuannya seperti itu ya. Jadi kita nggak mau terlalu kalau saya bilang itu over ya, terlalu paralisis nanti ujung-ujungnya. Ceritanya mau analisis malah kebingungan sendiri ya, sampai nggak kelihatan kadang chartnya sometimes seperti itu. Oke. Jadi batasan saya maksud seperti ini adalah kita harus tentukan misalnya kita maksimal ada 5 komponen yang kita lihat, yang kita gabungkan dalam membuat suatu metode. Nah, kalau saya bisa contohkan adalah dalam trading itu sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan metode. Contohnya adalah misalnya candlestick pattern, ya, kemudian chart pattern, kemudian misalnya ada yang menggunakan trend line, ada yang menggunakan yang namanya price levels atau SNR, support dan resistance, ada yang menggunakan intermarket analysis, ya, atau orang sebutnya itu divergent. Ada juga yang menggunakan indikator ya, seperti EMA gitu, seperti EMA, kemudian seperti Bollinger ya, atau seperti misalnya apa namanya RSI dan sebagainya gitu. Ada yang menggunakan indikator. Ada juga misalnya market itu dianalisis dengan, mungkin kalau saya bilang lagi bukan lagi chart pattern, tapi kita sudah melihat dari momentum, bisa gitu. Kita lihat dari momentum, mungkin dari behaviornya juga gitu.
dari behavior. Dan masih banyak banyak lagi komponen-komponen. Ada yang melihat dari volume, ada yang melihat dari misalnya history apa istilahnya order booknya, banyak macam gitu. Ya, kayak orang-orang kripto kan biasanya dia melihat order book. Wah, ini di grup di channel tele kan biasanya ada tuh informasi para paus-paus itu buy sell apa segala macam. Nah, kadang dia lihat itunya tuh buat buat apa pertimbangan entry-nya. Kadang seperti itu. Ya, masih banyak macam gitu. Oke. Nah, kalau di sini misalnya saya batasi lah, kita kita misalnya 5 komponen atau 3 deh, atau 3 lah, jangan 5 ya. 5 juga boleh juga ya. Misalnya di sini saya butuh dalam batasan saya butuh my method itu yang pertama bisa menentukan beberapa hal yang saya inginkan. Yang pertama saya butuh the direction, teman-teman. Saya butuh direction atau arah atau trend ya. Nah, ini penting. Jadi setiap metode ini wajib teman-teman punya metode yang bisa menentukan arah atau tren, karena ya kalau teman-teman nggak tahu dari metode ini arahnya naik atau turun, ya kan informasi yang saya dapatkan seperti apa, ya gimana mau buy dan sell ya kan, karena kita baru tahu buy dan sell itu kalau kita tahu arahnya. Nah, jadi kita butuh metode yang bisa menunjukkan arah, misalnya kayak gitu. Nah, di sini untuk menunjukkan arah saya menggunakan apa misalnya. Nah, nanti kita bahas ya di sini. Nah, misalnya selain arah, saya butuh komponen yang saya gunakan untuk misalnya memvalidasi dulu. Memvalidasi apa? Memvalidasi mungkin momentum dulu. Nah, jadi kita butuh bagaimana caranya kita validasi momentum. Nah, nanti saya contohkan. Kemudian apa? Baru kita melihat yang namanya entry point. Ya, kita baru melihatnya entry point. Baru nanti kita tentukan resikonya, ya kan? Resikonya di mana gitu. Kemudian baru kita tentukan mungkin reward atau targetnya. Nah, jadi metode ini minimal kita bisa tahu nih, ya risikonya di mana, entry-nya di mana, reward-nya di mana. Jadi kita butuh 5 hal inilah untuk sistem kita dulu. Ya, kenapa? Ya karena kalau saya bisa kasih satu statement bahwa risk and reward itu harus ideal, teman-teman. Ya, risk and reward itu harus ideal, tidak boleh asal-asalan. Gitu. Jadi banyak orang terkadang menentukan risk itu nggak ideal, teman-teman. Ya, contoh, mungkin saya contohkan dulu di chart biar teman-teman nggak bingung, oke? Oke, misalnya kita lihat di BTC misalnya, nah, atau di oil, kayaknya oil lah, di chart oil ya, minyak mentah misalnya. Nah, di sini misalnya saya let's say tandain di sini di time frame 4 jam, ya saya punya chart atau kondisi market itu double top, yaitu di sini misalnya. Ya, jadi ada double top dan di sini ada seperti fake out ya. Nah, ada R1, ada R2, ada fake out. Nah, misalnya di sini. Nah, misalnya kita entry di sini. Nah, risk-nya di mana? Nah, banyak orang itu risk itu kadang di sini dia taruh SL-nya. Ya, jadi taruh SL-nya di sini. Nah, ya. Jadi dia taruh SL-nya di atas sini. Nah, sekarang pertanyaan SL di sini ideal nggak? Enggak. Ini berarti kamu takut rugi. Berarti kamu nggak yakin. Nah, SL yang ideal di mana? Nah, SL yang ideal nanti kita bahas. Kita ngeliat SL idealnya seperti apa. Nah, kayak gitu. Ada juga yang menggunakan SL itu dengan pips. Jadi dia tentukan manual dengan pips atau poin. Nah, apakah itu ideal? Sometimes ideal, sometimes enggak juga. Ya, kayak gitu. Jadi kita harus membuat suatu sistem yang jelas. Bagaimana sih saya nentuin resiko gitu loh. Ya kan? Dan target nanti seperti apa. Jadi itu untuk melatih diri kita nanti akan disiplin dengan kita punya sistem, karena kebanyakan orang dia nggak disiplin dengan sistemnya gitu loh ya, karena istilahnya ya halu aja gitu, dia taruh Excel asal-asalan di angka segini lah asal-asalan gitu. Nah, itu nggak bisa. Kita butuh suatu komponen yang bisa memberikan kita the information gitu lah, informasi yang pasti, dan kita nggak boleh ganti-ganti informasi itu nanti di saat kita menjalani trading kita gitu loh. Oke. Oke, sekarang kita jelaskan yang bisa menentukan direction apa. Misalnya kita butuh di sini adalah kita melihat yang namanya structure. Ya, kita membaca structure market, ya kan? Bagaimana caranya kita membaca structure? Atau kita menggunakan mungkin kalau dalam ajaran saya itu ajaran orang bodoh nih. Ya, kita menggunakan yang namanya kita melihat yang namanya previous level break. Ya, apa itu previous level break nanti saya jelasin gitu loh. Nah, jadi kita menggunakan structured market, previous level break. Berarti kalau structured market kita butuh yang namanya fraktal nih. Ya, kita butuh yang namanya fraktal, atau kita butuh bisa membaca swing nih gitu. Ya. Dan kita bisa membaca level harga, price level. Misalnya kayak gitu.
Ya, jadi seperti ini dulu. Jadi pembuatan metode itu ya panjang, pemikiran yang nggak asal kita buka Google terus kita dapat eh, apa metode orang kita asal pakai comot-comot itu ya nggak bisa. Itu berarti kan kita bukan membuat gitu loh. Itu berarti kan kita malah mencontek gitu, kita copycat. Sedangkan kalau kita membuat namanya buat sendiri kan kita harus uji uji sendiri gitu loh. Ya kan kalau kita misalnya copycat ya sama saja teman-teman membohongi diri sendiri gitu. You spend your time hanya untuk hal-hal yang tidak kamu percayai gitu. Kamu mempercayai orang yang bukan mempercayai yang kamu uji sendiri gitu. Kemudian kita memvalidasi momentum. Nah, kita melihat validasi momentum ini seperti apa misalnya. Ya, ada yang melihat ini dengan bentuk ya misalnya ada yang melihat ini dengan pola pola fraktal, ada juga yang melihat dari yang namanya candlestick. Ada gitu macam-macam ya. Kemudian entry point. Nah, entry point nanti kita pakai apa? Misalnya paling gampang entry point kita bisa menggunakan misalnya price level aja ya atau pattern bisa atau chart pattern gitu ya chart pattern atau price pattern whatever gitu bisa. Kemudian risk. Nah, risk tentukan risk nanti seperti apa misalnya ya reward seperti apa kayak gitu. Nah, banyak macam gitu. Ada yang orang entry itu nunggu divergent dulu, nunggu moving average-nya di break dulu whatever, banyak macam. Tapi di sini kan saya contohin bagaimana membuat suatu metode itu gitu. Dan ini kan masih banyak sebenarnya poin-poinnya gitu. Risknya mungkin kita menggunakan level aja ya, kita menggunakan price level aja. Reward kita juga menggunakan price level juga ya. Oke, jadi seperti inilah sistem yang kita buat. Oke, baru di sini kita bedah. Oke, baru kita integrasikan gitu ya. Jadi kita sudah punya batasan. Oh, ini batasan kita hanya ini aja yang kita nanti lihat. Kita nggak usah mikirkan di sini saya nggak ada cantumin indikator, saya nggak ada cantumin trendline, saya nggak ada cantumin divergence, saya nggak ada cantumin volume dan sebagainya, nggak ada. Ya kan? Jadi saya nggak usah mikir hal-hal itu. Misalnya nanti saya jalani trading, saya lihat ada teman saya screenshot dia punya chart, dia menggunakan moving average, dia menggunakan indikator segala macam itu. Saya nggak ini. Saya nggak tertarik dan saya tidak tergiur untuk menggunakan yang sama seperti dia. Kenapa? Karena metode saya sudah punya yang namanya batasan. Ya, ini kayak kita masak gitu loh. Ya, kayak kita bikin nasi goreng aja, anggap aja gitu. Ya, jadi saya udah punya istilahnya bahan-bahan pokok yang saya gunakan untuk membuat saya punya produk gitu loh. Ya, jadi ngapain saya lihat orang lagi gitu. Masa saya lihat orang masukin misalnya dia campur bumbu sate di nasi goreng, kita ikut gitu kan nggak juga gitu. Misalnya kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu trader-trader di luar sana. Ya, yang tidak paham. Jadi ya dia kadang campur-campur tuh. Kadang gado-gado campur ke bubur kayak gitu ya. Kadang sop itu dicampur lagi pakai kuah kuah apa gitu, kuah sayur, kadang aneh-aneh gitu, aneh-aneh ya gitu. Nah, sekarang kita integrasi. Nah, kita sudah bahas tentang yang namanya integrasi. Bagaimana caranya kita integrasi? Oke, integration, kita udah masuk ke dalam tahap integration. Nah, pertama kita melihat dulu arah ya. Kita melihat structure market atau level break. Jadi saya contohin di sini misalnya kita hanya trade ketika market itu sifatnya itu adalah seperti ini ya, dan sifatnya seperti ini ya. Jadi kita hanya trade seperti ini aja, dua pola ini. Misalnya ada pola yang lain gitu ya, bisa juga kita tambahin pola yang lain, tapi kita cuman kalau di sini saya batasi dengan dua pola aja ya. Kalau bentuk polanya seperti ini berarti kita akan fokusnya rebuy ya, kita akan fokusnya rebuy. Kalau polanya seperti ini kita akan fokus sell ya. Jadi sesimpel itu dulu, itu untuk menentukan yang namanya direction. Ini namanya direction atau arah. Ada yang menggunakan structure market ya, kalau menggunakan structure market ya tinggal dia tulis di sini ada low ya, di sini ada high ya, di sini ada higher low, di sini ada higher high. Nah, ini kan di Google kan banyak ini yang ngajarin structure marketnya. Nah, simple ya, di sini ada high, di sini ada low, di sini ada lower high, di sini ada lower low. Nah, basic that's so simple ya. Itu untuk menentukan direction dulu ya. Jadi kita nggak bingung. Kenapa? Karena kita sudah punya aturan ya. Yang bingung itu kalau kita nggak ngerti aturan kita itu loh, bikin nggak jelas kan, aneh gitu ya. Nah, ini kita udah punya arah. Oke, arah nanti kita lihat seperti ini. Oke, good. Kemudian previous level break. Nah, maksudnya gimana untuk melihat baik dari structure atau level break. Kalau level break itu saya melihat di sebelumnya apakah dia break high atau dia break low ya. Misalnya kondisi market kayak kita gambarkan seperti ini misalnya. Ada market seperti ini bentuknya misalnya, cet, turun
naik, turun, naik, turun. Nah, saya melihat apakah ini nyari buy atau nyari sell. Misalnya di sini trennya masih turun. Nah, misalnya kayak gini masih turun. Ya, kalau melihat yang namanya previous level break, kita akan lihat, oh, level breaknya terakhir apa? Terakhir dia break high, dua high yang dia break. Berarti apa? Ya udah cari buy dulu. Fokus buy. Fokus buy karena dua kali break high atau resistance. Gitu. Nah, itu. Jadi saya melihat level terakhir yang di break itu apa sih? Oh, breaknya high, breaknya istilahnya tuh kepalanya gitu, ujungnya, pucuknya, yaitu atau resistennya. Ya udah saya cari buy aja. Karena saya mempercayai gitu. Yang pertama algoritma kita mempercayai bahwa jika harga ya melewati ya atau break resisten lebih dari 2 sampai 3 kali itu artinya mau naik. Kan gitu aja. Kita punya logik. Ya kita punya pemahaman di sini kayak gini aja tuh. Apakah ini salah ya enggak? Ya, kamu bikin pemahaman yang simpel dulu, nggak usah aneh-aneh. Gitu namanya bikin sistem kan kita uji coba lagi gitu. Jadi jangan pengennya oh sistemnya langsung sempurna sekali bikin. Ya kalau kayak gitu semua orang udah sukses di dunia trading lah gitu loh. 90% orang trading sukses semua kalau kayak gitu, segampang itu kayak gitu kan. Buktinya mungkin hanya 5 sampai 10% aja yang berhasil. Gitu. Ya itu karena ya memang 5 sampai 10% ini memahami prosesnya. Dia menikmati the proses gitu loh. Ya dia tidak mau instan-instan gitu ya kan. Instan-instan itu kan hanya untuk orang-orang lemah. Contoh gitu. Kemudian kita memvalidasi momentum. Nah, bagaimana caranya kita validasi momentum ya? Nah, di sini kita tentukan. Kita melihat misalnya ada satu level seperti ini. Yes. Nah, apa yang kita lihat? Misalnya kita lihat momentumnya. Ya, di sini level ini pernah di broken. Ya. Nah, yang kita lihat mungkin di sini adalah candlestick-nya. Ya, bentuk candlestick-nya ada yang menggunakan kayak candle-candle yang kita sebut doji lah. Ya, ada juga yang misalnya di sini muncul candle yang berlawanan arah. Ya, ada candle biru terus ini ada candle merah seperti ini. Nah, dia melihat momentum gitu. Ya. Kalau misalnya muncul candle ini artinya apa? Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, misalnya saya lengkapin aja nih. Gue lengkapin. Oke, warnain. Kenapa ini warnanya? Nah, nah, ini kan misalnya tiga candlestick ini kan misalnya punya makna yang berbeda nih. Kalau teman-teman lihat buku yang teman-teman beli di all shop itu, ya kan, nah, namanya apa segala macam. Nah, itu kita lihat. Ya, misalnya kita melihat, oh misalnya nih di area yang ketika selesai breakout, nih muncul candle yang ini, misalnya. Muncul candle yang ini, oh ini berarti potensi dia mau koreksi dulu mungkin. Ya udah apa yang saya lakukan ya saya jangan maksa buy di sini nanti gitu, saya tunggu dulu dia koreksi, oh berarti ini potensi mau koreksi momentumnya gitu loh. Jadi jangan sampai ketika ada breakout kita langsung hajar buy, oh ya kan, tanpa kita melihat momentum. Terkadang momentum mengalami pelemahan ya dia balik dulu, kadang dia pullback dulu baru dia lanjut lagi, kadang baru lanjut lagi. Nah itu contoh untuk menentukan momentum. Misalnya banyak lah, ada fraktal, ada candlestick, whatever, itu banyak macam seperti itu ya. Kemudian entry point, nah entry-nya seperti apa ya, kita tentukan entry-nya seperti apa, misalnya kayak gitu. Nah entry ini banyak macam teman-teman, ada juga yang menggunakan misalnya di sini Fibonacci misalnya, saya lupa tulis di sini Fibonacci. Nah ada orang kebanyakan yang menggunakan Fibonacci ya, jadi ketika ada suatu market seperti ini naik turun, nah dia menarik Fibonacci itu, dia narik dari sini sampai sini ya untuk mendapatkan the golden ratio saat harga pullback. Misalnya dia dapatlah the golden ratio di sini gitu ya, dia masuk ya gitu. Nah apakah saya menggunakan Fibonacci? Ya enggak gitu ya kan, karena di sini kan kita menggunakannya misalnya level atau chart pattern. Nah bagaimana caranya kita masuk ya, kita punya aturan misalnya adalah kita masuk saat harga pullback, misalnya dari harga seperti ini dia turun ya, dia naik seperti ini. Nah kemudian dia pullback. Ya kenapa dia pullback? Karena di sini kan dia barusan breakout teman-teman. Akhirnya dia pullback. Apa yang saya tunggu misalnya konfirmasinya adalah di sini dia ada melakukan break terhadap strukturnya yang lebih kecil misalnya kayak gitu. Ya, jadi antara saya melihat struktur yang di sini sebagai entry saya atau saya menunggu struktur sini sebagai entry saya, itu pattern. Ya, atau yang kita sebut di sini double bottom.
Boleh nggak? Boleh. Jadi saya buy setelah dia breakout, tapi di time frame yang lebih kecil gitu. Misalnya kita tentukan di sini, ya kita menggunakan time frame 4 jam. Ya, jadi kita punya HTF-nya 4 jam. Ya, kemudian untuk konfirmasi entry, kita menggunakan time frame mungkin M3 15 menit mungkin ya. M15 sampai dengan H1 gitu. Time frame 15 menit sampai dengan 1 jam. Jadi kita breakdown di time frame yang lebih kecil untuk masuk di breakout yang konfirmasi di time frame yang lebih kecil gitu. Tapi arahnya tetap time frame besar gitu. Ya, seperti itu. Nah, resiko dan reward seperti apa? Nah, misalnya resiko itu kita gunakan previous level ya. Jadi risk-nya itu adalah misalnya level validasi gitu ya. Validation levelnya. Ya, ini kita bisa menggunakan misalnya strong fraktalnya. Gitu. Fraktal yang kuatnya misalnya adalah misalnya swing high atau low ya. Nah, kalau di market bullish itu berarti kita mencari yang namanya higher low ya. Kalau marketnya bullish berarti kita invalidation-nya itu di level higher low. Gitu loh. Ya, higher low. Nah, di mana ke higher low? Yaitu higher low tuh di sini. Ya. Ini higher low-nya di sini gitu atau di sini. Gitu. Jadi low yang lebih tinggi gitu misalnya kayak gitu. Ya. Karena di sini ada low-nya misalnya. Nah, low yang ini lebih tinggi. Nah, kita taruh kita punya resiko di sini. Ini kita punya risk. Tinggal kita atur. Kayak gitu. Ya, kemudian target. Ya, tadi ini. Target. Nah, target ini seperti apa? Ya, misalnya target. Nah, target ini ada yang menggunakan minimal risk reward, minimal risk to reward ratio. Gitu. Ada. Gitu. Kita menggunakan minimal risk to reward ratio. Gitu loh. Jadi, misalnya di sini harga turun, naik, turun, naik, turun, turun, naik, turun, naik. Nah, misalnya kita buy di sini. Kita buy di sini, kita buy di sini. Nah, ada yang menggunakan risk reward ratio. Jadi dia hitung aja risk reward dari risk-nya berapa. Misalnya 1:3 ya. Jadi let's say dia punya risk, kita gambarkan risk-nya berarti dia di sini SL-nya di sini. Kalau yang ini SL-nya di sini misalnya. Ya. Taruhlah di sini risk-nya 50 poin. Yang di sini risk-nya 70 poin. Ya, kalau yang menggunakan risk reward ratio misalnya minimal RR 1:2 atau minimal RR 1:3, ya teman-teman tinggal kalikan aja, berarti targetnya adalah 150 poin. Berarti target 150 poin. Misalnya gitu. Kalau yang 1:3. Nah, kalau yang risknya 70 berarti sini targetnya berarti 210 poin atau 200 poin. Seperti itu. Nah, ada juga yang menggunakan yang namanya level. Jadi kalau menggunakan level dia nggak hitung poin lagi. Gitu, dia nggak hitung poin lagi. Karena apa? Karena kan tiap level beda-beda poinnya. Gitu. Yang pasti dia targetnya adalah yaitu di atas ini misalnya. Oh, saya exitnya di atas sini. Oh, saya exitnya di atas sini. Gitu. Ya, atau dia menggunakan kombinasi. Misalnya targetnya tuh adalah level terakhir ini ditambah 20 poin. Bisa. Ya. Jadi resisten terakhir, level apa dia punya high terakhir, swing terakhir ditambah 20 poin. Boleh. Ya, jadi resistance atau swingnya ya, atau price levelnya ya ditambah poin. Ya, ditambah range. Bisa ya. Jadi misalnya dari harga ke sini ditambah 20 poin jadi range. Jadi seperti ini terkadang. Misalnya swing. Naik, oke. Naik, turun, naik, turun, naik. Nah, target. Nah, di sini adalah dia punya harga. Misalnya di sini harganya adalah 150. Dan di sini dia buy di harga 120. So, kalau misalnya dia punya aturan, ya plus 20 breakout. Ya, setelah breakout itu ya plus 20 poin. Ya, berarti dia 170. Di harga 170 lah dia exit. Yaitu di sini. Bisa nggak? Boleh, bisa, nggak masalah. Karena teman-teman kan buy di sini. Teman-teman buy di sini dan teman-teman kan exit di sini misalnya. Gitu. Ya, jadi teman-teman buy di harga 120 dengan aturan TP-nya teman-teman adalah 20 poin di atas level terakhir yang nanti akan di break gitu. Bisa. Jadi banyak macam itu untuk menentukan risk, menentukan reward di mana, risk di mana itu banyak macam. Nah, ini kan saya contohinnya yang paling gampang seperti ini ya. Kayak gitu, very basic. Nah, jadi trading system itu seperti ini dalam pembuatannya. Harus ditentukan dulu, jangan langsung trading ya langsung trading asal-asalan gitu. Ada juga bahkan yang
resikonya itu di mana, targetnya di mana, jadi kadang nggak nyambung. Ya, nah jadi seperti itu ya. Jadi dari sini kita sudah membahas kita punya batasan seperti apa dan kita sudah mengintegrasi. Jadi kita melihat arah oh seperti ini ya. Kemudian kita melihat momentum seperti ini, nyari buy, nyari sell dan sebagainya macam kita sudah bahas di sini. Nah, oke. Jadi mungkin kita akan lanjutkan di pembahasan kita di part 3 nanti mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya itu kita akan membahas tentang logiknya ya, logik yang kita buat nanti. Kemudian kita akan melakukan yang namanya tes marketnya, kemudian mungkin kita akan melakukan improvement ya dari beberapa pengamatan kita di dalam market ya. Jadi sebenarnya untuk membuat suatu sistem ini masih panjang ya, karena sistem ini kan akan berhubungan dengan yang sebenarnya bisa kita bilang ada berhubungan ke dalam yang namanya psikologinya juga gitu, psikologi atau style si trader ya. Jadi sistem itu yang nggak bisa asal-asalan dipakai hanya karena metode, nggak bisa. Kita harus sesuaikan juga dengan style si tradernya ya. Kemudian kita akan ngebahas juga mungkin tentang si capital atau ekuitas, equity yang mau dipakai di dalam sistem ini ya. Karena kalau saya bilang tanpa adanya pengaturan equity yang jelas dan risk exposure yang jelas dalam suatu sistem, saya rasa maka kita tidak bisa mendapatkan hasil yang sempurna atau yang maksimal ya. Jadi ibarat kata teman-teman menggunakan suatu metode yang sudah bagus, risk reward dan akurasinya, tetapi modal teman-teman terlalu kecil gitu. Hanya $50. Wah, ini teman-teman misalnya profit 100% aja ya, teman-teman hanya dapat $50 gitu loh logiknya. Seandainya teman-teman deposit $1000 ya teman-teman bisa dapat $1000 gitu. Misalnya dari akurasinya dan dari hasilnya bisa ngasilin 100% dalam 1 tahun misalnya gitu. Jadi kalau modal terlalu kecil juga nggak baik. Makanya nanti kita akan sesuaikan dari capital, dari equity, kemudian kita akan belajar yang namanya risk management, ya kita belajar manajemen, kita belajar yang namanya exposure, ya kita belajar yang namanya mitigation, ya risk mitigation. Kita bagaimana caranya kita mitigasi resiko di dalam trading ini, ya. Nah, kenapa? Karena trading ini punya drawdown, ya punya drawdown. Jadi trading itu punya drawdown. Drawdown itu apa? Drawdown itu adalah kondisi di mana teman-teman sedang mengalami penurunan ekuitas. Jadi kayak lagi loss-lossnya gitu, fase-fase loss gitu. Nah, jadi kita nanti itu akan panjang itu dalam suatu sistem. Ya, makanya misalnya orang itu datang belajar, misalnya mentoring atau dia ikut mentor dan sebagainya, ya pastikan mentor itu mengajarkan hal-hal seperti ini. Jangan yang diajarin adalah pamer profit terus, ya kan? Excess profit terus, ya kan? Running profit terus baru jam 9 pagi buka market sudah trading. Itu bukan mentor yang baik. Ya itu gambler itu. Kalau mentor yang baik ya dia nggak kayak gitu cara tradingnya gitu ya. Karena kita jujur saja gitu, kita sebagai orang yang praktisi di dunia trading selalu mengusahakan bahwa membangun mentalitas dari si trader itu apa ya, biar dia lebih tenang dan biar dia lebih menguasai gitu apa yang dilakukan. Tapi kalau kita tunjukkan, oh trading itu jam 9 pagi kalian harus sudah open posisi, harus ini itu, maka nggak ada bedanya kita trading seperti orang kerja di kantor sana. Kita nggak punya kebebasan. Kenapa? Yang pertama adalah kita terjebak di dalam yang namanya apa ya, propaganda market itu, propaganda chart. Ya, karena chart itu memang dari pagi sampai malam, sampai kita udah ngantuk tidur juga itu tetap gerak. Dan gerakannya memang seperti menunjukkan adanya entry gitu. Ya, memang kamu tidak ada yang melarang kamu entry dari pagi sampai malam, nggak apa-apa. Iya. Tetapi pada akhirnya orang-orang yang seperti itu nggak akan ada yang berhasil. Ya, jadi kita membutuhkan yang namanya pengendalian diri dan itulah self control yang sangat susah dilatih oleh seorang trader. Dan self control itu memang kita butuh istilahnya menjadi suatu sistem kita gitu loh ya. Jadi untuk membuat suatu trading system itu tidak semudah kalian membeli PDF dan kalian membaca dan kalian praktek langsung gitu, enggak. Butuh the mentor yang bisa menjelaskan, yang bisa membimbing gitu loh ya. Jadi kayak semacam trading system itu seperti teman-teman itu membangun your own SOP untuk perusahaan gitu loh ya. Kenapa sih perusahaan itu butuh prosedur, kenapa sih perusahaan itu butuh pelayanan kayak gitu loh. Jadi that's method gitu loh, itulah yang namanya trading system trading gitu loh ya. Jadi seperti perusahaanmu nih sudah bergerak dan kamu butuh yang namanya prosedur ya untuk menjaga, misalnya kamu punya hubungan antar kamu punya customer, biar customer itu datang nyaman. Sama kayak kita trading juga, kita membuat metode biar kita tradingnya nyaman karena kita nggak ada customer tapi kita berhubungan langsung di market ya. Jadi market itu sebenarnya kan kita punya customer juga, kita anggapnya seperti itu. Kita get money from
from them gitu, from the market ya gitu sometimes ya. Jadi saya harap untuk part 2 pembahasan ini saya rasa mungkin sudah terlalu panjang, and I hope teman-teman bisa mendapatkan the point dulu, dan teman-teman itu jangan gegabah dan pengen cepat-cepat, oh saya sekarang berarti harus bikin metode dan sebagainya. Oh, no, 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 no. Ya, kayak gitu ya. Saya harap teman-teman menikmati dulu the proses, dan teman-teman catat dulu. Dan mungkin get my point itu akan butuh waktu yang lama teman-teman, because kayak murid-murid saya di mentoring itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memahami my point. Ya, mungkin awalnya dikira oh ini terlalu simple, ini terlalu istilahnya sepele, tapi setelah mereka memahami ternyata kita butuh kayak waktu. Ya, take your time untuk memahami sedikit demi sedikit apa yang dimaksudkan. Ya, karena ini adalah suatu proses yang harus teman-teman jalani sebagai seorang trader yang baik. Oke, tapi kalau teman-teman mau instan, mau yang easy, ya kan, instant execution, easy, cuma kemudian cepat gitu kan, teman-teman nggak cocok. Ya, real trader, ya, dia akan menikmati the process. Dia punya komitmen di situ. Ya, kenapa? Karena dia tahu trading is business. Namanya bisnis, teman-teman, itu butuh yang namanya waktu, time. Ya, seperti orang-orang kayak di dunia ini membangun bisnis ya kan, dia butuh puluhan tahun. Dia butuh beberapa tahun untuk melakukan setup. Oh, apa yang saya setup? Saya lancarkan dulu distribusi saya, produksi saya, supplier saya, kualitas saya, kuantitas saya, ya kan. Dia mengatur dulu marketingnya, ya kan, salesnya, timnya, risetnya, improvementnya, kemudian bagaimana dia melakukan yang namanya upselling, ya kan, bagaimana dia meningkatkan istilahnya penjualan dari produknya, penjualan dari istilahnya barang hasil produksinya dan sebagainya, itu meningkatkan juga yang namanya resource, human resource, sumber daya dari karyawan ya sebagainya. Jadi bisnis itu very long term. Nah, trading itu bisnis juga. Ya, tetapi kalau ditanya bisnisnya tradingnya seperti apa, nah, ya nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di pembahasan selanjutnya, because trading itu very fun juga untuk kita bilang bisnis gitu loh. Karena trading ini nggak hanya suatu bisnis yang modern, tetapi trading ini adalah suatu bisnis yang sebenarnya banyak lifestyle atau suatu kultur seorang trader yang bisa kita ambil, dan itu kultur seorang trader itu sebenarnya bagus-bagus ya, seperti disiplin, ya kan, menghitung resiko, kenal resiko gitu, menempatkan resiko dulu di depan, kemudian harus istilahnya itu apa ya, ulet, tekun gitu ya, sangat-sangat tekun, kemudian sabar ya, karena trading itu is about it just a waiting game gitu. Trading itu kan kebanyakan kalau saya rasa itu menunggu, karena saya sendiri aja 1 bulan, mungkin 1 minggu saya hanya trading 1 sampai 2 kali aja, sisanya menunggu, sisanya saya gunakan waktu saya untuk istilahnya membaca buku gitu, mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu gitu, dan saya mengikuti banyak sekali istilahnya workshop dan sebagainya untuk saya meningkatkan ilmu saya gitu ya. Jadi trading itu tidak semudah perkataan orang-orang di luar sana yang melihat bahwa trading itu seperti bikin akun cerot langsung dapat cuan. Enggak. Ya, trading itu adalah suatu long journey yang dimana kamu harus mengeluarkan energi kamu and your mind, your knowledge, itu harus kamu latih, kamu improve. Karena kalau saya bilang begini, seorang trader yang baik ya, itu bukan orang biasa-biasa saja. Bukan. Kelihatannya dia biasa saja, kelihatannya dia frugal, dia sederhana, tetapi sebenarnya rata-rata trader yang saya kenal yang hebat-hebat itu dia memiliki the emotional control yang sangat baik, ya, emotional quotient, istilahnya EQ-nya sangat baik, dan IQ-nya juga sangat baik. Dia cerdas, dia cerdik, dia pintar melihat peluang, dia cepat gitu loh, istilahnya. Ketika dia melihat peluang, dia sikap, dia nggak ada banyak mikir, dan dia disiplin. Dan itulah trader yang baik itu ya, itulah yang kita ingin bangun ke dalam diri kita, identitas itu, sehingga kalau kita sudah punya identitasnya, whatever happen in the market, mau itu kamu loss, kamu rugi, kamu cuan 100 kali lipat, 200 kali lipat, 300 kali lipat, sampai kamu bisa beli pulau sendiri, you have your own istilahnya tuh lifestyle yang bisa menjaga lu tetap stay on top gitu. Nah, jadi tujuannya di situ. Oke, sampai jumpa teman-teman di pembahasan kita selanjutnya. I hope teman-teman selalu memiliki mindset positif dan tetap punya keinginan dan punya tujuan untuk menjadi seorang trader yang hebat. Oke, thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Thank you so much. Bye-bye.